Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat pempek kulit dari ikan dencis. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe di bawah dan klik like-nya ya. Di sini saya menggunakan 2 kilo ikan giling dari ikan dencis ya. Ini saya belinya di pasar udah dalam keadaan digiling. Kemudian saya tambahkan 9 batang daun bawang yang udah diiris halus. Kemudian saya menggunakan garam 2 sendok makan. Di sini garamnya memang banyak karena ikannya banyak ya. 2 kilo ikan giling dan 2 sendok makan garam. Teman-teman gak usah khawatir ini keasinan karena ini udah pas. Kemudian bawang putih saya tambahkan dari 10 siung bawang putih yang udah saya haluskan. Nah, kemudian untuk bahan selanjutnya saya menggunakan telur ya. Di sini saya menggunakan 3 butir telur. Biar semakin bergizi ya pempek ini. Jadi saya gunakan 3 butir telur. Di sini saya nggak menggunakan santan. Jadi saya langsung menggunakan air nanti ya, tanpa santan. Nah, untuk airnya sendiri saya gunakan 300 ml. Kenapa sedikit? Karena ini ikannya kan saya beli di pasar. Saya khawatir kalau kadar airnya tinggi. Jadi kalau saya kasih sesuai takaran, saya takut nanti pempeknya lembek ya. Jadi saya gunakan 300 ml dulu air. Sekiranya nanti kurang air bisa kita tambah ya. Nanti kan kita aduk, kita akan lihat apakah ini kadar airnya tinggi atau enggak. Jadi sementara ini airnya 300 ml dulu. Kemudian kita aduk rata. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masak ya, biar makanan kita higienis dan bersih. Oke, aduk terus sampai semua bercampur rata. Nah, ini ternyata kadar airnya nggak begitu banyak, jadi saya tambahkan air kembali ya. Jadi total air yang saya gunakan 500 ml. Kalau kadar air tinggi biasanya kayak encer lembek kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini ternyata kadar airnya enggak tinggi. Jadi ikan ini bagus. Teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan ikan tenggiri yang kulitnya bisa menggunakan ikan dencis ya. Rasanya juga sama-sama enak, sama-sama gurih, tergantung cara pembuatan kita gimana ya. Pastinya menambahkan bumbu-bumbu ya, kayak bawang putih. Nah, itu tadi bawang putihnya nggak kegiling halus. Bawang putih dan daun bawang ini meningkatkan aroma yang makin enak ya, makin gurih. Nah, jika udah merata seperti ini, kita akan gunakan sagu. Di sini saya gunakan sagu merek Udang ya. Teman-teman bisa merek apa aja nggak apa-apa. Di sini saya menggunakan merek Udang. Untuk sagunya sendiri saya gunakan 1 kg. Jadi dari 2 kilo ikan giling tadi saya gunakan sagu 1 kg. Ini saya coba ngebuat pempek ini dengan takaran yang lumayan banyak ya. Biasanya kan saya buat 1 kilo. Nah, ini sekaligus saya buat 2 kilo 1 adonan. Oke, kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan kembali. Kita tambahkan semua ya, biar cepet ya. Jadi 1 kilo itu udah dimasukin semua. Pertama setengah kilo masuk, kemudian sisanya setengah kilo masuk kembali. Oke, kita aduk. Teman-teman ini saya harusnya menggunakan wadah yang lebih besar ya, karena baskomnya nggak ada yang lebih besar, ada yang segini, jadi pas-pasan aja. Kemudian aduk rata. Aduk sampai semuanya bercampur. Jika berasa lembek, bisa tambahkan sagu kembali ya. Ini kita lihat dulu apakah dia kurang sagu atau enggak. Sambil diaduk dan dirasakan ya. Nah, ini sepertinya menurut saya kurang sagu, tapi kita aduk dulu ya apakah ini kurang sagu apa enggak. Sementara ini kita ratakan terlebih dahulu.
Dan benar ini rasanya memang kurang sagu. Ternyata sagu 1 kilo itu kurang teman-teman. Kita tambahkan sedikit lagi ya, sekitar 200 gram lagi ya. Jadi total sagunya saya gunakan 1 kilo 200 gram. Aduk kembali. Karena kalau kita gunakan seperti takaran tadi yang 1 kilo itu, nanti pempeknya agak gimana gitu ya, kayak kurang sagu kan gak enak teman-teman. Kebanyakan sagu keras, kurang sagu juga gak enak. Oke, aduk terus sampai semuanya rata. Oh iya teman-teman, sambil ngaduk teman-teman bisa menyiapkan wajan ya yang diisi minyak. Terus panaskan minyaknya sambil ngaduk kayak gini, minyaknya udah panas. Nah ini udah selesai. Kemudian kita langsung goreng. Ini langsung digoreng ya teman-teman. Saya sudah menyiapkan minyak panas, apinya juga udah nyala. Ini apinya tadi besar, kemudian pada saat saya masukkan apinya saya kecilkan ke paling kecil. Kemudian pempek kulitnya kita bentuk seperti ini. Nah, dipipihkan, ambil sedikit kemudian pipih-pipihkan gitu ya. Kemudian langsung digoreng tanpa direbus atau dikukus. Jadi untuk pempek kulit ini setelah kita adon bisa langsung digoreng. Jika teman-teman mau menyimpannya dalam jangka panjang, menggorengnya jangan terlalu kering atau golden gitu ya, jangan terlalu warnanya kuning keemasan, itu jangan. Jadi asal matang aja. Itu bisa disimpan teman-teman, bisa disimpan dalam freezer atau kulkas bawah. Jadi kalau disimpan di freezer itu bisa tahan sampai 3 bulan. Tapi kalau kulkas bawah sekitar 2 mingguan dia masih bagus, masih enak rasanya. Ini karena saya buatnya banyak buat stok, jadi saya nanti gorengnya nggak terlalu kuning ya, jadi asal matang aja, nggak mentah tengah. Untuk membuat pempek kulit ini caranya sangat mudah sekali, teman-teman bisa ikutin step by step dari tutorial yang udah saya berikan. Nah ini kita goreng sampai matang aja ya, karena akan saya simpan kan. Ini minyaknya saya gunakan 1 liter, langsung saya masukkan semuanya. Masukkan kembali. Jadi untuk membentuknya juga sendiri mudah sekali. Ambil sedikit kemudian pipihkan menggunakan tangan. Jangan lupa tangan kita baluri dengan sagu biar nggak lengket. Karena tadi kan adonannya nggak yang kecil gitu, enggak ya teman-teman. Adonannya masih lengket di tangan. Nah ini masih ada space, kita tambahkan kembali biar penuh ya. Nah setelah dimasukkan semua, space-nya udah nggak ada lagi. Untuk apinya bisa kita naikkan, bisa kita besarkan. Jadi nggak menggunakan api kecil lagi. Untuk di awal tadi memang menggunakan api kecil karena dikhawatirkan yang masuk pertama, kedua, ketiga itu pempeknya nanti akan garing dan kering duluan. Jadi kalau apinya kecil nanti dia masaknya merata. Nah ini apinya udah saya besarkan. Sekarang kita tunggu sampai matang ya. Sekiranya agak berwarna kuning sedikit, itu bisa diangkat teman-teman. Nah ini kalau menurut saya, ini kita balik sekali lagi. Balik sekali lagi baru diangkat ya. Ini aromanya benar-benar enak sekali. Perpaduan bumbu sama ikan dencisnya itu jadi kayak enak banget, khas banget teman-teman. Khas bau pempek kulit. Masih dalam
pemanasan, masih dalam penggorengan. Ini kita tunggu sampai berwarna kuning sedikit ya teman-teman. Dari ukuran yang kecil tadi dia agak mengembang, tapi nanti kalau udah dingin dia memang agak mengempes. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Pas mau penyajian kita goreng kembali kan. Nah ini menurut saya udah cukup ya. Kita balik-balik sebentar, kita pastikan nggak ada bagian yang mentah, termasuk di dalamnya. Jadi ini sepertinya ini udah mateng, dan saya yakin ini udah mateng. Ini bisa kita angkat ya. Angkat lalu tiriskan. Nah, diangkat, kemudian tiriskan. Jika udah diangkat semua, bisa kita lanjutkan ke adonan selanjutnya, digoreng seperti tadi ya teman-teman. Tada, pempek kulit ala Susi Kitchen udah selesai. Jadi pempek kulit dari ikan dencis ini menghasilkan sekitar 150 buah pempek kulit dari 2 kilo ikan giling dencis ya teman-teman. Pempek ini rasanya enak sekali, gurih dan nikmat. Jika teman-teman suka sama video ini, silahkan bagikan ke sosial media yang teman-teman punya ya. Jangan lupa juga untuk klik like-nya. Nah, pempek ini hasilnya seperti ini. Ini udah saya masukkan ke dalam plastik. Jadi saya masukkan ke dalam plastik seperti ini. Ini kameranya salah. Nah, ini seperti ini. Ini jumlahnya 150 buah. Dan ini saya ikat, nanti kemudian saya masukkan ke freezer. Dan yang ini akan dimakan, yang sedikit ini ya teman-teman, saya masukkan di bawah. Jadi 3 bungkusnya saya masukkan ke freezer, 1 bungkus yang ukuran dikit saya masukkan di bawah. Baiklah teman-teman, terima kasih yang udah menyimak video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.